Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Di video kali ini aku mau Q&A tentang lapis legit cuan legit cake ya. Lapis cuan legit cake. Oke. Ini juga banyak grupnya. Kita ke grup pertama ya. Kita lihat. Nggak digulung nih chef, saya pakai oven yang atasnya nggak pakai suhu, pasang api besar di awal, belum sampai 6 menit udah gosong. Jadi ini pakai suhu 150, api atasnya paling kecil dimasak 3 menit. Yang terakhir api atasnya 150 5 menit jadi esotik. Oh ya, ini tinggal permainan suhu aja sih sebenarnya. Ini keren nih, jadi lapis legit kayak bangka ya, bulat ya. Nih, keren. Udah ada yang coba. Top. Ada 16, mantap. Adakah untuk mengganti room karena room sepertinya haram chef untuk umat muslim, apa pengaruh dengan rasa? Jadi itu room zero bakar ya, 0. Nah jadi semua online kelas aku itu semua pakai room zero bakar. Memang ada room bakar, nah kalau room bakar itu ada alkoholnya, tapi kalau room zero bakar itu hanya wangi aja teman-teman. Jadi kayak ibaratnya kayak gini, teman-teman tahu Baileys kan? Baileys tahu ya, itu Baileys kan kayak Baileys cake yang kemarin sempat booming, itu kan alkohol, tapi sekarang itu ada namanya Baileys bubuk yang kayak teman-teman bisa temuin di kopi, yang kayak kopi su, Kopken segala macem, ya itu kan non alkohol. Nah dia pakai yang seperti itu, jadi itu ibaratnya kayak cuman wanginya seperti itu tapi tidak ada alkoholnya. Ada teman-teman belanja di Tokopedia aku Chef Agung ya, nanti ada di Tokopedia. Itu ada room zero bakar yang 100 gram. Teman-teman pakai, itu aman banget buat teman-teman yang muslim. Aman, oke? Apa fungsi Quick 75 untuk lapis legit roll? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih baru di dunia baking, itu teman-teman mau baking tanpa atau kocok kue tanpa emulsifier, itu agak susah ya. Nah, itu aku kasih solusinya memakai Quick 75. Quick 75 itu apa sih? Quick 75 tuh kalau gampangnya SP, TBM segala macam ya. Tapi itu sebenarnya jenisnya teman-teman. Sama seperti kita menyebutkan Aqua. Ya Aqua itu kan mereknya, tapi sebenarnya itu air mineral. Nah, jadi sebenarnya itu emulsifier. Ya, emulsifier. Jadi seperti itu. Jadi itu teman-teman untuk menyimbangkan kocokan telur dan gula. Jadi itu lebih aman bagi teman-teman yang pemula. Tapi kalau misalnya teman-teman susah di daerah segala macam, teman-teman bisa kirim online. Itu gampang banget sekarang, mau di daerah pelosok segala macam pun, kalau misalnya Quick itu lebih gampang dikirim pakai paket, itu lebih aman. Tapi kalau misalnya di teman-teman itu kejauhan, kemahalan segala macam, yang di daerah pelosok-pelosok, ya udah pakai yang ada aja nggak apa-apa. Di resep 1 butir telur 20 gram. Putih 30 gram, kalau 180 gram jadi berapa butir ya? Ya itu teman-teman tinggal 180 tinggal dibagi 20, udah dapatnya segitu. Ini kan untuk roll cake ya, kalau untuk misalkan dibuat 20 kali 20 kali 2 resep bisa ya, itu teman-teman bisa konversi aja. Tapi kalau untuk 20-20, kalau misalnya untuk 2 resep, itu masih bisa. Tapi ya teman-teman itu harus dikonversi lagi, hitung lagi. Dan ini tahan berapa lama ya chef legitnya di suhu ruang dan di kulkas? Kemarin itu aku di kulkas, kemarin nggak sempat di suhu ruang ya, tapi di kulkas itu 1 minggu masih enak ya, asal ditutup rapat. Tapi kalau di suhu ruang sebenarnya bisa tahan seminggu lebih ya. Berapa lama lapis legit ini disimpan dalam kulkas? Kemarin di kulkas itu sampai sekarang itu aku potong kecil-kecil masih enak. Kalau di freezer wah itu bisa lama banget, bisa 1 bulan. Dengan dikasih SKM, apa tidak merubah rasa dari lapis legitnya? Ya enggak. Lapis legit itu kayak gini, itu lapis legit kan di roll. Fungsi SKM ini itu untuk melenturkan, jadi tidak tidak robek atau tidak retak pada saat digulung. Setelah matang dibiarkan 4 jam, terus setelah digulung dibiarkan 4-5 jam, lumayan lama ya prosesnya. Lapis legit itu ibaratnya elastis ya teman-teman. Kalau mau teman-teman 1 menit dibuka atau 10 menit dibuka, itu dia nanti bakal mekar lagi. Ya kalau misalnya teman-teman mau gampang ya udah tinggal bikin yang kotak aja udah selesai. Apakah fungsi fan pada oven listrik dan kipas angin pada otang? Otang itu kayaknya nggak ada kipas angin ya teman-teman. Pengaruh pada tekstur lapis legit itu untuk mengeringkan atasnya teman-teman. Ya itu untuk mengeringkan atasnya ya.
Jadi fan itu seperti itu. Kipas angin pada otang, itu kalau teman-teman tahu, otang itu nggak ada kipas. Jadi kipas angin itu kan ada otang itu, kalau teman-teman lihat tuh kayak ada mangkok di atasnya. Nah itu kalau teman-teman nggak mungkin kan kipas kayak tukang sate, jadi pakai kipas. Jadi kipasnya itu teman-teman punya kipas sendiri, teman-teman kipasin. Ya, jadi itu kita harus pakai api atas teman-teman. Chef, kalau ditutup loyang lagi di bawah kue biasa berembun chef. Kalau tidak mau ditutup lagi nggak apa-apa kan chef, nanti kering. Untuk menuangkan adonan, apakah harus nunggu layer bawahnya dingin atau langsung keluar dari oven? Langsung panas-panas teman-teman. Jika produksi berapa loyang, misalkan 3 loyang, apakah adonan yang dibuat bersamaan bisa antri menunggu selesai per loyang di oven? Bisa, ini bisa antri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, kayak kemarin tuh aku buat pesenan 30 loyang, itu langsung aku buat banyak, itu nunggu nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan deket oven ya naruhnya ya. Jangan deket oven, nanti itu meleleh. Jadi teman-teman boleh taruh di suhu ruangan yang biasa atau enggak yang ada kipas atau AC, itu masih boleh. Butter Wisman bisa diganti lain? Bisa, seperti loyang clone dan lain-lain bisa. Loyang ukuran berapa ada di resep. Jika pemakaian bumbu spikuk satu resep harus berapa gram? Kayaknya segram aja cukup, tapi diganti tepung ya. Tepung dikeluarin segram, diganti dengan bumbu spikuk. Kalau nanti prunes saat digulung, nanti lapis legitnya bisa retak atau tidak permukaannya? Enggak, aman. Jadi yang penting itu adalah teman-teman jangan taruh prunesnya terlalu banyak. Cukup 3 atau 6 aja cukup, asal buat estetik aja. Kalau pakai loyang ukuran lebih kecil dan tidak digulung, berat adonannya setiap resep berapa gram? Itu teman-teman bisa konversi, ada di YouTube aku. Stick mixer yang telah digunakan dalam pengocokan bahan A wajib dicuci bersih untuk menggunakan kembali dari pengocokan bahan C atau boleh dilap aja? Langsung aja. Itu kalau teman-teman kocok dari telur ke butter itu masih boleh. Yang nggak boleh dari butter ke telur, itu nggak boleh ya. Aku ulangin lagi, telur ke butter boleh, dari butter ke telur itu tidak boleh. Oke, lanjut lagi. Wah, ini mantap nih. 27. Mengapa pinggiran loyang tidak perlu dioles? Nanti itu kalau misalnya dioles, dia pada saat teman-teman bolak-balik keluar itu nanti dia lepas. Mengapa posisi mixer disarankan lurus? Teman-teman, ini gampangnya kayak gini. Kalau lurus itu adonannya tidak akan keluar. Kalau teman-teman miringin itu nanti muncrat-muncrat. Nah, itu gampangnya. Chef, ini kalau dijual kira-kira berapa? 150 sampai 200 ribu. Resep ini bisa untuk lapis legit kotak? Bisa. Kenapa kalau pakai elmusi gulanya harus di blender? Kalau pakai gula halus kemasan atau gula kastor boleh? Ini kalau misalnya pakai gula butiran ya. Kalau gula butiran teman-teman kocok, elmusifier itu kan mempercepat waktu, biasa dari 12 ke 6 menit. Kalau gula pasir itu nanti tidak akan tercampur sempurna, makanya harus pakai gula halus yang teman-teman blender dari gula pasir. Kalau mau pakai gula biasa itu nggak boleh karena mengandung tepung maizena ya. Kalau mau manggang kuenya pakai oven gas Bima bisa nggak chef? Lalu caranya bagaimana? Kalau oven gas Bimanya kayak aku ya teman-teman tinggal ikutin aja. Chef, ukuran loyang berapa kalau pakai oven listrik, ditaruh di rak bawah atau tengah? Chef, ukuran loyang berapa ada di resep? Kalau oven listrik ditaruh di rak bawah atau tengah? Nah, kalau oven listrik itu teman-teman lihat si fan-nya itu ada di bagian mana. Kalau misalnya ada di tengah-tengah ya di tengah-tengah, kalau misalnya ada di bawah, pokoknya ngikutin aja. Kalau pakai kertas baking anti lengket boleh nggak? Boleh. Kalau 3 resep standing mixer speed berapa dan berapa menit? Kalau speed tuh speednya sedang, kalau untuk menit sama 12 menit. Chef, kalau pakai oven khusus lapis legit suhunya berapa derajat? Kurang lebih sama ya, 190 sampai 200 derajat. Yang penting nanti per layer itu minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Chef, kalau yang nggak doyan susu, apakah susu bubuk bisa diganti dengan tepung saja? Bisa, dan ada bahan yang diganti? Nggak ada. Pokoknya kalau bahan-bahan kering larinya ke tepung ya teman-teman ya. Kalau pakai oven listrik biasa di suhu berapa? Kurang lebih sama 190 sampai 200. Nih, kan tadi aku udah bacain yang di awal itu misalnya di kemarin berapa ya? Pokoknya di 100 berapa?
itu dia gosong, nah itu dikecilin. Pokoknya seperti itu, pokoknya 5 menit sampai 7 menit per layer. Kalau dari 3 menit dia udah gosong, atau 5 menit gosong banget, nah nanti untuk nextnya bisa dikecilin. Setelah matangkan pakai susu kental manis sebelum digulung. Apakah bisa kalau digulung nggak pakai susu kental manis? Nanti nggak nempel. Pokoknya teman-teman harus ada yang buat nempel. Ya, itu aku udah coba pakai selai coklat. Apalagi kalau coklat itu licin, nanti dia megar lagi teman-teman. Chef, setelah digulung dan dikaretin itu didiamkan lagi 4-5 jam. Ya betul. Maruf baru buka. Maaf takut salah pengertian dengan didiamkan. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau udah dingin, teman-teman kan itu diamin 4-5 jam. Itu sampai benar-benar dingin, minyaknya turun. Nah, habis itu nanti teman-teman gulung. Habis udah digulung, teman-teman karetin lagi 4-5 jam. Kenapa lama? Karena kalau ini lapis legit ini kan beda ya. Dia kayak kenyal-kenyal gitu. Kalau teman-teman 10 menit dia nanti megar, nanti ada bolong-bolong. Nah, jelek seperti itu. Kalau tidak mau pakai emulsifier, gula halusnya atau gula pasir, di situ udah tertulis jelas pakai gula pasir. Sukadanya apakah harus ditaburi sedikit tepung terigu agar tidak tenggelam? Nggak usah, karena itu kan tipis ya teman-teman ya. Penekan lapis legitnya dioles sedikit butter. Kalau dioles sedikit butter, takutnya ini kan dia lapis legit ya. Dan ini dia udah empuk, udah moist banget. Takutnya kalau dioles butter, itu takutnya benyek, gitu aja. Atau tidak. Boleh kalau misalnya teman-teman susun, karena ini kan digulung. Takutnya pada saat teman-teman guling terlalu benyek, karena ini udah berminyak banget ya teman-teman ya. Takutnya nanti benyek aja. Karena kan kalau misalnya kita layer per layer gitu, biasa kita bikin agak sedikit gelap ya. Biasanya dia suka kenceng banget. Nah itu kalau udah kering seperti itu, biasanya kita boleh kasih butter di penekan lapis legitnya, kita tekan-tekan biar dia moist. Ditekan-tekan pelan-pelan, pasti nempel ya chef antara lapis ke-1 dan kedua. Pasti. Ditekannya tidak sekeliling kuenya, sekeliling teman-teman, sekeliling. Apakah resep ini bisa dipakai untuk loyang 2060? Bisa teman-teman, nanti 2060 teman-teman bisa konversi. Itu nanti mau teman-teman pakai 2060, bisa pakai 30-30, bisa, nggak apa-apa, aman. Chef, apakah ada tips supaya permukaan lapis legitnya saat digulung tidak retak dan pecah? Yang penting sih itu tadi, tidak boleh over pada saat pemanggangan. Dan harus didiemin. Didiemin itu dia supaya moist, biar atasnya itu dia nggak kering. Dia jadi moist teman-teman. Chef, apakah resep ini bisa dipakai buat lapis legit biasa? Bisa banget. Dan kalau lapis legit biasa itu biasanya berapa layer ya chef? Biasanya itu bisa 35-40 layer, itu bisa. Dia udah tebel banget teman-teman segini. Ya tapi teman-teman kalau misalnya aku saranin aja kalau misalnya buat per layer yang gede-gede gitu teman-teman harus pakai sunblock teman-teman. Kalau enggak nanti flagnya banyak banget teman-teman. Chef, kalau buat lapis legit ukuran kotak pakai loyang ukuran berapa? Teman-teman terserah mau pakai ukuran berapa, mau 18 bisa, 20 bisa, pakai 22 bisa, 24 bisa. Yang penting teman-teman nanti konversi aja teman-teman. Mixernya setelah dipakai kocok telur kemudian langsung dipakai kocok butter, nggak perlu dicuci ya chef? Iya betul sekali. Chef mau nanya, SKM-nya di resep pada bahan C itu untuk dicampur ke adonan butter ya? Iya betul, bukan untuk olesan di kue lapis legit pada ngerol. Nah itu beda lagi teman-teman, itu teman-teman tinggal ngambil seperlunya aja. Kuenya tahan berapa hari di suhu ruang dan di kulkas? Udah dijelasin. Chef, kalau mau bikin buat lapis Filipin berapa lapis? Kayaknya lapis Filipin itu kalau nggak salah 8 lapis ya. Kalau nggak salah 8 lapis. Tapi itu nanti pakai loyangnya seukuran loyang cake-nya itu ya teman-teman ya. Dan satu resep bisa pakai loyang 20 kali 4. Itu nanti tinggal konversi aja. Chef, untuk konversi loyang saya udah lihat di YouTube. Yang ingin ditanyakan bagaimana menentukan jumlah adonan per layer. Nah nanti kan udah ketemu loyangnya segala macam, ukurannya segala macam. Nanti tinggal teman-teman jumlahin semua bahan yang udah dapat yang di loyang. Misalnya teman-teman itu kan 20-30, mau ke 22 kali 22. Nanti tinggal teman-teman jumlahin, tinggal dibagi rata. Itu kan ada 4 layer. Nah ntar 4 layer. Teman-teman mau dikasih ke 40 layer. Nah, nanti tinggal dikali 10 karena kan ini 4 layer ya. Gitu caranya, gampangnya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini banyak sekali ya.
Ini ada 39. Mantap, oke. Chef, loyangnya ukuran berapa ada di resep? Coba ya teman-teman, kalau misalnya seperti itu teman-teman lihat. Itu aku udah ada bolt gede, ada suhunya gede, ada api atasnya gede, per layernya berapa, teman-teman lihat. Pada saat panaskan loyang di suhu berapa, dan berapa menit. Suhunya sama seperti yang ada di resep, lamanya itu 5 menit cukup. Itu juga ada di resep. Panggang kuenya pakai oven listrik di suhu berapa? Sama. Kalau mau dikasih pewarna cair dan bubuk, takarannya berapa? Sampai warnanya sesuai aja teman-teman. Pakai loyang ukuran 30x30x2 bisa chef. Harus dikonversi teman-teman ya. Kalau 2 cm kayaknya ketipisan teman-teman. Tapi kalau untuk satu resep itu mungkin bisa ya. Tapi harus dikonversi lagi. Chef, kalau telurnya hanya pakai setengah. Resepnya apa perlu ditambahkan? Kalau setengah resepnya perlu. Nah, kalau misalnya setengah telur sampai diibarat dari bahan A sampai Z itu teman-teman bagi 2. Untuk perisanya jika di skip apa bisa? Bisa, tapi nanti agak bau amis teman-teman. Dan kalau memakai satu perasa aja berarti 10 gram penggunanya. Ya, boleh. Chef, adonannya yang menunggu untuk dipanggang disimpan di ruang atau dalam kulkas? Suhu ruang aja, asal jangan deket oven teman-teman. Apalagi kalau di atas oven nanti meleleh, nggak boleh ya. Saat menunggu adonan dingin ditutup 4-5 jam. Bisa disimpan dalam kulkas? Jangan simpan di dalam kulkas teman-teman. Kalau teman-teman simpan di dalam kulkas itu dia nanti kering. Kering nanti nggak bisa digulung, ada juga nanti retak. Waktu sudah digulung bisa ditaruh dalam kulkas biar set? Bisa, tapi jangan lama-lama ya teman-teman. Biasa kalau ditaruh kulkas itu cukup 30 menit aja bisa teman-teman keluarin, buka. Karena kalau kelamaan itu dia nanti takutnya nempel di kertasnya. Chef, untuk mengetahui diameter loyang berapa, diukur diameter bawah loyang apa atas loyang? Yang pasti kalau misalnya itu teman-teman, biasanya itu kan dia ada loyang atasnya. Nah itu biasa atasnya teman-teman. Karena kalau bawahnya biasanya suka rada mengerucut dikit. Jadi teman-teman atasnya aja. Karena patokannya nanti kan pada saat menggar atasnya, naik atasnya. Chef, per adonannya berapa menit ya? Udah ada di resep. Terus adonan sebelum dibakar berapa lama menunggu untuk batas amannya? Adonannya sebelum dibakar berapa lama untuk menunggu untuk batas amannya? Ya itu 5 menit teman-teman. Pokoknya per layer itu 5 menit. Itu satu cake itu, satu roll itu kurang lebih kan 5 menit. 5 kali 4 20-30 menitan itu di suhu ruang atau 1 jam itu aman. Selain Wisman, supaya ekonomis bisa diganti margarin 1:1. Bisa, nggak apa-apa. Chef, dengan resep ini apakah bisa adonan dijadikan mini roll lapis legit yang ditempatkan di box sekat lapis legit? Kira-kira berapa lapis ya, berapa gram? Nah itu teman-teman bisa hitung sendiri teman-teman. Chef, api atas dan api bawah suhunya berapa? Sama. Maaf chef, untuk mixer itu kan paling tinggi speednya. Berarti misal Philips di speed 3. Misal kalau Signora di nomor 5. Ya nggak apa-apa. Yang penting speed tinggi aja teman-teman. Misalnya nih di Signora speed 5, kebetulan aku dipakai Signora juga, itu pas 12 menit. Philips kurang lebih juga sama di 12 menit. Chef, kalau mixnya KitchenAid di nomor berapa? KitchenAid-nya itu apa nih teman-teman? Kalau KitchenAid-nya hand mixer ya di speed tinggi aja. Selain loyang 20-30x4 bisa pakai ukuran loyang berapa aja? Bisa apa aja, tinggal dikonversi aja. Di suhu bawah disetel berapa dan waktunya kapan? Suhu bawah itu teman-teman dibutuhkan pada saat udah matang semua di api atas, teman-teman kasih suhu bawah. Itu berapa menit? Itu 5 menit juga, sama. Kalau oven saya tidak ada api atas, apakah tetap bisa buat kuenya? Kalau misalnya nggak ada api atas, ovennya oven apa dulu nih? Kalau misalnya oven gas tanam, bisa pakai api bawah, tapi taruh di paling atas teman-teman ya, taruh di paling atas. SKM-nya dimasukkan ke mentega atau dioles ke kuenya? Itu untuk
di kuenya. Berat per adonan per lapis berapa gram ya chef? Teman-teman lihat nih ya. Ada di resep, teman-teman lihat itu udah aku bold tebel-tebel, teman-teman lihat. Nih ya. Nih, aku kasih tahu nih ya. Ini bold gede-gede, teman-teman. Udah ada suhunya, juga ada. Nanya lagi apinya, ada juga. Per layernya 5 menit. Satu layernya tuh ada juga. Udah lengkap teman-teman. Teman-teman tinggal baca aja dari bawah sampai atas, dari kiri ke kanan A sampai Z, teman-teman baca aja. Itu udah lengkap banget teman-teman. Chef, jika wismanya diganti dengan anchor atau L, selainnya mempengaruhi rasa, aroma, apa mempengaruhi tekstur kue juga. Kalau butter kurang lebih rasa mirip-mirip lah ya. Paling cuman ada di wangi aja, wangi sama rasa. Tapi kalau untuk wangi aja, kalau rasa kurang lebih sama. Kalau tekstur, kalau cuman pakainya dikit aja itu nggak terlalu. Tapi kalau untuk banyak, contoh kayak lapis Surabaya atau nggak wismanya yang tinggi, yang tebel, lapis legitnya yang tebel, itu pengaruh. Entah kenapa kalau misalnya lapis Surabaya itu pakai wisman lembutnya beda dibandingkan dengan pakai butter lainnya, ya. Entah atau sugesti segala macam, ya aku merasanya seperti itu gitu. Apa bedanya menggunakan full butter dengan lapis legit yang dimixer dengan butter margarin selain dari segi rasa? Pasti akan lebih lembut teman-teman ya. Tapi kayak gini, pertama itu nanti harga jualnya jauh. Pertama, yang kedua teman-teman akan mendapatkan kalau di mix ya, di mix itu akan mendapatkan rasa yang berbeda, jadi unik dari yang lainnya gitu loh. Chef, bagaimana ciri-ciri lapis legit yang sudah matang? Lapis legit yang sudah matang yaitu tadi matangnya itu pas 5 menit. Ya, jadi gosongnya itu ibaratnya ya gosongnya itu pas 5 menit. Kalau kecepatan dia suka ada benyek-benyek di bawahnya. Makanya teman-teman maksimal itu 7 menit matang. Kalau misalnya 5 menit belum kecoklatan, teman-teman bisa tambahin ke 7 menit. Tapi kalau kecepatan, teman-teman kurangi suhunya ya. Pokoknya matangnya pas 5 menit sampai 7 menit. Di video pengocokan telur ataupun adonan yang diputar adalah baskomnya. Apakah boleh juga chef yang diputar hand mixernya saja? Maksudnya dengan tangan saja bergerak mengelilingi baskomnya. Boleh aja teman-teman. Tapi yang udah itu yang belajar di sini yang hands on ya. Biasa kan kalau muter kan begini ya teman-teman. Itu tangannya pegal, tapi kalau bawahnya kan ringan teman-teman. Ya, tapi itu balik lagi ke selera teman-teman sukanya di mana. Kalau teman-teman, kalau misalnya teman-temannya yang mau muter juga, ya boleh juga sambil olahraga kan lumayan kan 12 menit. Teman-teman yang muter jadi baskomnya dijepit, teman-teman yang muter itu juga boleh. Chef, kalau pakai oven tangkring harus pakai arang yang sudah jadi bara, betul. Dan kompornya gasnya tetap harus dinyalain, betul. Selain arang yang jadi bara, apakah bisa diganti sama pasir? Aku belum pernah coba pakai pasir ya. Tapi kalau misalnya pasirnya kayak yang buat gor, tapi harusnya panas juga. Yang penting kayak tukang sate aja teman-teman. Pakai bara, pakai batok kelapa tuh itu. Nanti kan udah jadi api tuh bara tuh gede. Nyala pakai kipas. Nah teman-teman taruh di situ, apinya tetap nyala supaya dia panasnya rata. Taruh di rak bawah atau rak tengah kalau pakai oven. Nah itu tadi udah dijelasin. Panggang api atas berapa derajat Celcius ada di resep. Terus pakai api atas atau bawah aja ada di resep. Pas panggang lapis terakhir pakai api atas, lalu api bawah juga on. Ya boleh. Terus suhu tetap pakai api atas atau ada perbedaannya. Tetap teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nyalain dua apinya, kalau untuk oven listrik atau oven deck itu tetap suhunya sama 200-200. Kalau mau bawah doang ya boleh nggak apa-apa. Tapi kalau oven deck biasanya kalau api atasnya udah 200 kurang lebih dia akan mengikuti.
Kalau mengocok pakai standing mixer, pakai kecepatan berapa dan berapa menit? Kalau kecepatan itu penting sedang, itu 12 menit. Kalau standing mixer itu kan macam-macam teman-teman. Yang penting waktunya itu 12 menit. Biasanya itu misalnya kecepatannya ada 12, biasa bagi 2 plus 1. Setelah matang, kue ditutup pakai loyang selama 4 jam. Ya, betul. Bagian akhir kue dipanggang di api bawah pakai suhu berapa? 200 derajat selama berapa menit? 5 menit kurang lebih. Kalau pakai loyang 20 kali 4 berat adonan pelenya, itu teman-teman konversi sendiri. Chef, kalau pakai emulsifier kira-kira berapa gram? Emulsifier itu teman-teman lihat ada di resep. Itu udah lengkap banget. Kalau pakai loyang 25 kali 4 per layer beratnya berapa? Teman-teman konversi sendiri. Chef, setelah mengocok kuning telur, bisakah mixernya dicuci dulu jika ingin mengocok butter? Nggak usah teman-teman, nanti buang-buang waktu. Langsung kocok aja. Toh juga butternya itu akan bercampur dengan telur. Chef, kalau pakai oven deck, panggangnya pakai api berapa? Sama 200. Oven terakhir api bawah juga pakai suhu berapa? Sama 200. Saya lihat setiap nuang adonan yang berikutnya, apa adonannya harus diaduk dulu? Harus. Karena itu kan mengandung oksigen atau udara teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mulus adonannya harus diaduk ya. Kalau pakai prunus cara nempelnya gimana? Apakah sama? Ya, biasa kalau prunus itu teman-teman belah bagi 2, kan satu bulat ya. Belah bagi 2, teman-teman gepengin itu pakai golok yang terserah sih, pokoknya yang pipi, mau pakai talenan juga bisa. Teman-teman pipihin sampai gepeng. Nah, gitu. Udah, nggak ada lagi. Lumayan 26 menit. Oke, semoga besok lebih banyak lagi. Bisa, ya mungkin 1 jam lah teman-teman ya. Biar enak nontonnya. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.